Konon katanya miliaran tahun lalu planet bumi atau tata surya ini diciptakan. Dan miliaran tahun lalu pula sebuah cerita dimulai, di mana cerita-cerita tentang kehidupan, peradaban dan segala keunikannya dimulai. Setiap peradaban memiliki masa dan ceritanya masing-masing. Sejarah demi sejarah telah dilisankan tersiar hingga masa ke masa. Namun janggalnya belum ada sebuah cerita yang benar-benar menceritakan tentang sebuah pertanyaan besar, kenapa dan mengapa. Dunia, alam semesta dan kehidupannya diciptakan hingga saat ini yang benar-benar pasti terjadi di dunia ini. Di kehidupan ini adalah hanya terjadinya kelahiran kehidupan dan kematian, tanpa penjelasan yang jelas kenapa semua ini diciptakan. Siklus kehidupan berjalan begitu-begitu saja. Kehidupan demi kehidupan, generasi demi generasi, berganti begitu saja, seakan-akan tanpa tujuan. Jika dipertanyakan kenapa manusia itu lahir, kenapa manusia itu harus mati, maka akan menggiring begitu banyak opini dan logika dari begitu banyak kalangan tentang pendapat dan pemahaman masing-masing yang terkadang akan berakhir dengan kegaduhan dan kericuhan. Namun serasanya akan sangat tidak adil jika itu terjadi. Maka dari itu narasi ini dibuat hanya untuk sekedar menuangkan buah pikiran dan merupakan benar-benar hanya karangan imajinasi semata. Bukan untuk mengiring, mengajak, bahkan berupaya untuk mengundang kegaduhan atas sebuah opini. Ini hanya tentang siratan imajinasi bagaimana kejenuhan ini berjalan dalam hening, hingga liarnya pikiran tak terkendali. Namun menyenangkan untuk dituangkan. Kembali ke pemikiran atau imajinasi kenapa bumi dan kehidupannya diciptakan, mengapa siklus kehidupan seakan-akan hanya terus berulang dan silih berganti dari kelahiran dan kematian, dan itu terus berulang hingga waktu yang begitu sangat-sangat lama dan panjang. Bukankah terlalu naif jika sebuah siklus diciptakan hanya tanpa sebuah tujuan? Dan di saat ini jika opini tanpa tujuan yang dikatakan, maka terlalu rapuh untuk dibantah. Karena sebagian besar manusia saat ini akan menjawab tujuan hidup manusia berdasarkan pandangan-pandangan spiritual. Namun di luar dari konsep itu, imajinasi ini semakin liar. Pertama-tama, tentang perjalanan kehidupan manusia di bumi ini, bahkan hanya untuk menyelesaikan siklus kehidupannya di dunia ini, manusia dikontrol oleh sistem-sistem duniawi yang secara perlahan dan terus-menerus generasi demi generasi. Peradaban demi peradaban diperbaharui, dan sistem-sistem ini sangat luar biasa hingga tak disadari oleh manusia itu sendiri. Kita ambil dari contoh dasarnya, yaitu benda yang begitu tipis dan rapuh secara fisik, namun memiliki nilai dan kekuatan yang sangat-sangat besar dan mampu mempengaruhi dunia, manusia bahkan seakan-akan tunduk kepadanya. Dan juga peradaban ini berjalan dengan baik atas kontrolnya, yaitu uang. Jika bicara tentang uang, mungkin pengaruh uang saat ini adalah perkembangan pesat kehidupan dan teknologi manusia. Mungkin saja tanpa uang kemajuan teknologi, pendidikan, dan kehidupan manusia saat ini belum tentu hingga ke masa kita dan masih terus berkembang. Bisa saja sebaliknya, perkembangan kehidupan manusia akan menjadi sangat lamban dan kualitas kehidupan yang tidak akan seperti sekarang. Bahkan kemungkinan kepunahan manusia juga mungkin saja terjadi. Bisa saja sebaliknya, perkembangan kehidupan manusia akan menjadi sangat lamban dan kualitas kehidupan yang tidak akan seperti sekarang. Bahkan kemungkinan kepunahan manusia juga mungkin saja terjadi. Kertas tipis tanpa nyawa yang mengontrol dan memberi manusia hidup selayaknya atau seharusnya manusia. Contoh, tanpa uang, manusia tidak akan berkembang, bahkan mungkin cenderung populasi manusia akan lebih cepat punah. Kedua, tanpa uang manusia takkan pernah bahkan sulit untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan mengelola sumber daya alam yang seharusnya. Jika kita sedikit bisa menelaah sedikit saja celah di kehidupan ini, mungkin saja jika uang saat ini belum diciptakan, mungkin saja di saat seperti sekarang ini, dunia tidak akan atau belum tentu seperti sekarang. Seperti sekarang yang dimaksud di sini akan dibagi menjadi dua bagian pro dan kontra. Jika dibagi rata saja,
Kemungkinan 50% manusia menganggap keadaan ini akan lebih baik jika uang tidak ditemukan, dan 50%-nya lagi akan berpikir itu adalah kekeliruan. Bagaimana manusia akan hidup selayaknya manusia? Maksudnya, dengan perkembangan teknologi dan zaman seperti sekarang, yang didasari betul atas dasar ilmu pengetahuan yang terus berkembang karena adanya motivasi manusia yang disebut dengan uang. Maka jelas di masa kita saat ini lebih baik, karena sebagian besar bahkan hampir menyeluruh kehidupan manusia saat ini mulai terus terangkat dan terus berkembang maju menuju tingkatan manusia yang semakin tinggi dan baik. Meski bahkan saat ini mungkin masih terjadi perusakan bumi juga di mana-mana yang disebabkan oleh sulitnya manusia mengontrol diri karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat didorong oleh sang motivator ulung yang disebut uang. Namun kemungkinan besar atas dasar keyakinan akan terjadinya perubahan, suatu saat dunia akan memilih takdir nahkodanya yaitu manusia, jika diibaratkan bumi adalah sebuah rumah tangga. Berdiri bersama sang pemimpin agar bisa harmonis, manusia saat ini sedang berada di fase sekolah atau bisa disebut masa pembentukan untuk menjadi sang nahkoda dari kapal raksasa ini yang disebut bumi. Jadi seharusnya dengan keadaan seperti sekarang ini, seharusnya wajar saja jika manusia terlatih-tatih, terpecah belah, namun lambat laun perpecahan ini ditelan dibulatkan menjadi satu bagian, hingga menjadi benar-benar yang seharusnya. Yang seharusnya di sini kita bagi kembali menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika keserakahan manusia menelan populasi penyeimbang, maka kemungkinan besar akhir dari dunia ini adalah kehancuran massal, atau biasa disebut kiamat dikarenakan manusia akan menjadi ibarat kanker ganas yang terus-menerus secara perlahan menggerogoti bumi dengan ego, pengetahuan, dan ketaklukannya akan uang. Kemungkinan keduanya adalah jika populasi penyeimbang mampu menelan sebuah keserakahan, menggunakan uang sebagai penunjang kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan juga pengembangan sumber daya alam sesuai hakikat, yang segalanya didasarkan atas rasa cinta, ketuhanan, dan pengendalian diri, maka dunia akan mencapai keseimbangannya, mencapai keharmonisannya, dan lambat laun akan mencapai sebuah tujuan yang baru. Percayalah saja dulu, dunia ini bergerak dan tercipta di alam semesta bukan hanya untuk menjadi roda kosong yang hanya bergerak di sebuah arah yang tetap tanpa tujuan. Percayalah dunia ini suatu saat akan membuka kembali sebuah misteri besar ketuhanan. Tentang kenapa dan mengapa manusia, makhluk hidup dan bumi diciptakan. Sebuah rahasia ilahi yang misteri dan hanya dapat dibuktikan oleh sebuah keyakinan, sebuah dimensi atau tingkatan tertentu akan menjadi tujuan bumi. Kita manusia tidak akan pernah tahu, namun atas dasar keyakinan seharusnya dunia ini dan isinya memiliki sebuah tujuan yang jelas. Entah apa, bagaimana, di mana dan mengapa semua adalah rahasia ilahi saat ini. Namun semua takbir akan terbuka suatu saat nanti, saat dunia telah dan jika dipimpin oleh manusia atau populasi beradabnya. Sampai di sini kita balik ke pembahasan uang, bahwa diciptakan atau ditemukannya uang adalah merupakan sebuah bentuk awal dari wujud kemajuan manusia dan peradabannya, entah hingga saatnya nanti manusia dan uang akan membawa bumi dan segala isinya ke sebuah peradaban beradab yang maju dan membuka sebuah takbir, atau uang dan manusia akan membawa kembali dunia pada kiamat, dan segala keputusan di atas jawabannya ada pada kita semua, dimulai dari diri kita sendiri. Karena sejatinya, satu manusia menentukan nasib sebuah peradaban. Kesimpulan dari mengapa uang adalah, pikirkan saja atau cobalah membayangkan kehidupanmu saat ini. Kenapa kamu bangun setiap hari untuk beraktivitas dan bekerja? Karena pastinya kamu manusia yang memiliki tujuan, impian, dan keinginan. Uang diciptakan jelas idenya yang pertama atas dasar kemudahan salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu lapar dan makan untuk memotivasi sebuah peradaban manusia untuk tidak hidup liar, beringas dan tanpa arah. Namun terkontrol, tertata, dan termotivasi. Sehingga bisa terbentuk dan terwujudnya sebuah tujuan atau disebut tujuan hidup.
Manusia sementara ini adalah peradaban yang terus berkembang secara perlahan dan diharapkan menuju tujuan yang baik.